Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Kardiansa Project. Ini gua bakalan membahas dan membongkar habis bagaimana gua bisa masuk di tahap psikotes dan lulus tentunya. Sombong amat. Kemarin gua udah bikin video pengalaman gua dari akhir sampai masuk training. Sekarang gak lengkap kayaknya kalau gua nggak buka-bukaan masalah psikotesnya. Kali ini gua bakalan bongkar habis dari mulai psikotes krapelinnya, gimana cara melewatinya, gimana yang dipilihnya, terus psikotes gambarnya bagaimana. Teman-teman saksikan, gua bakalan bongkar habis. Baca. Pertama-tama kita lihat dulu apa saja macam-macam dari tes yang diusung oleh PT Astra Honda Motor. Kita lihat tesnya terdiri dari 1. Tes krapelin, 2. Tes TIU, 3. Tes alpha, 4. Warteg tes, dan yang kelima dan keenam adalah tes kita menggambar pohon dan manusia. Krapelin bisa dilihat teman-teman. Tes krapelin terdiri dari angka-angka yang banyak sekali sampai ujung. Angka-angka ini kita sebenarnya ini hanya hitungan dasar 1 sampai 9 ditambah-tambahkan dari bawah ke atas biasanya. Soalnya ini contohnya sudah saya ini kan tambahkan, ini yang paling bawah ditambahkan yang ke atas, yang ininya ditambahkan lagi ke atas, ditambahkan lagi, ditambahkan, dan isi dari ini tambah ini disimpan di pertengahannya, ini tambah ini disimpan di pertengahannya lagi sampai atas. Ini sekitar satu baris ini dikasih waktu 20 detik kalau tidak salah ya, sekitaran 20 detik. Sehabis selesai 20 detik panitia pasti bilang stop lalu bilang pindah. Nah pada saat bilang pindah kita tuh harus pindah ke garis yang pinggirnya lagi dan memulai lagi pada saat ada komando mulai. Setelah mulai kita dikasih lagi waktu 20 detik, lanjut lagi tambah, stop lagi, pindah lagi ke yang pinggirnya dan mulai lagi. Sekitar sampai 3/4 lembar inilah kalau tidak salah ya, waktu itu tuh nggak sampai ujung, cuma sampai 3/4-nya kayaknya. Tiap barisnya itu sekitar 20 detikan, dan nanti ketika kita selesai kita tuh ngumpulin ini. Dan gimana sih bang biar kita tuh lolos dari tes krapelin ini, ada tips dan trik dari gua. Sebenarnya tes krapelin ini dilihat itu adalah grafiknya, bagaimana tekanan dari pikiran kita, bagaimana kesanggupan dari tekanan tersebut. Kita tuh sebenarnya nggak perlu datang, nggak perlu gitu, kita boleh menurun grafiknya nanti sama panitia tuh ini menurun. Ini kita grafik contohnya ini di sini dikasih tanda, ini ya sampainya di sini dikasih tanda, nanti sama panitianya itu dikasih grafik. Nah grafik tersebutlah yang dinilai dari tekanan pikiran kita. Jikalau grafik kita naik sampai ujung sampai akhir, itu mungkin lebih baik, tapi menurut gua kita tuh nggak perlu naik, kita boleh turun, yang penting turunnya itu jangan drastis. Nah sehabis turun itu kita nggak boleh terus turun karena itu juga terlalu jelek. Habis turun kita naik, turun lagi naik, yang penting grafiknya itu ada, jadi pola pikir kita itu kena tekanannya tapi kita tuh kayak sanggup menghadapinya. Kita tuh nggak turun, kalau turun itu terlalu jelek, kalau naik itu juga mungkin terlalu jelek karena mungkin ada perbuatan yang kita sengaja gitu. Jadi psikolog itu rata-ratanya tahu bagaimana yang kayak gimana yang cocok buat perusahaan. Nah itu dia tes krapelin dan tip and triknya. Menurut gua tuh kerjain sesuai dengan kemampuan pikiran kita dan belajar sebelum tes biar kita tuh nggak shock pas lihat selembar besar kayak gini. Iya. Tes yang kedua adalah tes TIU.
Bagaimana kita cara menghadapi tes Q? Tes Q kita dihadapi beberapa gambar. Contoh nomor 1, gambar garis miring, dan B-nya ada gambar garis miring 2 tapi ditambah 1 lagi, dan ada poin C gambar garis miring tapi ada ininya strip di atasnya sedikit. Nah, ada pilihan angka 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Di sini kita dihadapi beberapa pilihan. Yang harus kita fokuskan, kita lihat poin C. Poin C-nya seperti apa? Dan lihat poin AB. Poin A garis miring, poin B ditambah garis miring lagi di bawah. Nah, kita lihat poin C garis, ada stripnya ke atas. Pasti di bawahnya harus lagi ditambah garis, ditambah lagi stripnya yang menghadap ke bawah. Dan ini ada di poin 2. Setelah kita tahu apa jawabannya, kita pilih dan beri garis di bawahnya. Itu cara gua waktu melakukan psikotes tes Q. Nah, untuk tes Q kita diberi sekitar 30 soal. Ini cukup gampang, yang penting kita peka terhadap perubahannya. Kita fokus apa yang beda dari poin A dan B-nya, lalu kita tuangkan ke poin C dan pilihannya yang ada di pinggirnya. Setelah itu kasih garis pinggir. Nah, itu tricks and tips untuk mengikuti tes Q. Rata-rata untuk tes Q itu tes yang sangat gampang dan mudah, karena poin-poin seperti ini pasti sama. Nanti pas tes pasti gambarnya seperti ini. Untuk tes yang ketiga kita akan dihadapi pada tes Army Alpha. Apa itu Army Alpha? Sebenarnya kalau gua boleh singkatin penjelasannya adalah tes pendengaran kita, tes fokus kita. Jadi di mana kita akan mendengarkan dari pemandu kata-kata apa yang diucapkan oleh pemandu, lalu kita tuangkan ke sini. Coba bisa dilihat oleh teman-teman semua, ini adalah contoh tes Army Alpha. Tidak semuanya tes Army Alpha seperti ini, tapi garis besarnya pasti seperti ini, dan tujuannya itu fokus pendengaran kita. Apa yang harus kita kerjakan, kita tuangkan pada sini. Contoh, kita lihat di poin 1 ada lingkaran-lingkaran seperti ini. Kita tuangkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan pada tulisan ini. Kita tinggal dengarkan apa panduan dari pemandu. Bisa saja panduannya tersebut beda-beda di setiap pemandu, tapi kita bisa lihat di sini kita paling disuruh mengisi apapun yang disebutkan oleh pemandu, tapi hati-hati banyak kecohan yang disebutkan oleh pemandu karena penjelasannya itu sangat sulit dicerna dan sangat sulit dipahami. Contoh gampang, gue bisa memberikan contoh perintah dari pemandu. Kita lihat poin 2, di sini ada lingkaran, di dalamnya ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Pemandu bisa aja memberikan arahan ke kita. Contohnya, berikan jalur dari poin 5 sampai poin 7 melewati poin 6 di atasnya. Jadi kita tuh harus fokus pada pembicaraannya itu. Jadi trik dari gua itu dengarkan sambil tangan kita tuh di sini. Jadi pas kita mendengarin kita tuh udah langsung refleks. Nggak kita selesai ngerjain baru kita ini ntar kita lupa lagi. Garis 5 sampai 7 tadi dari adik-adik arahannya, tapi melewati angka 6 di atasnya. Kita kasih garis angka 5 melewati angka 6 tapi di atasnya melengkung ke atas sampai angka 7. Nah, itu contoh dari panduan yang akan diberikan pemandu. Sampai ke bawahnya pun sama. Ini tuh hanya tes fokus kita, tes pendengaran kita, lalu seberapa peka pikiran kita untuk menuangkannya ke sini. Nah, itu contoh arahan-arahan yang bisa dikerjakan oleh kalian semua. Kalian bisa mengakses Google apa-apa perintah yang biasanya dikeluarkan pada saat tes dan bisa kita antisipasi. Nah, untuk tes yang keempat adalah warteg test, di mana kita akan dihadapi
beberapa kotak yang berisikan tanda titik, tanda dikit ataupun tanda garis yang bisa kita lihat seperti ini nih teman-teman. Kalian pasti yang sudah mengalami tidak asing dengan gambar-gambar seperti ini ya. Hanya gambar-gambar sedikit seperti ini yang dimana kita tuh harus berpikir, jadi apakah gambar ini? Nah, gambar ini menceritakan tentang kepribadian kita tuh seperti apa. Jadi pikiran kita pas melihat tanda-tanda seperti ini tuh harus seperti apa. Nah, penilaiannya ada di situ. Bukan dari sebagus apa gambar kalian, tapi dari makna apa yang ditimbulkan dari gambar kalian. Nah, kalau gua waktu itu jangan dilihat dari gambarnya ya tadi, tapi lihat dari maknanya. Gua waktu itu gambar seperti ini tidak bagus, tapi yaitu dari maknanya, karena gua udah mendalami dari Google, dari YouTube, makna-makna apa saja yang bagus kita gambar di sini. Kita tuh nanti pasti diarahkan gambarlah tapi jangan berurutan. Nah, dari instruksi tersebut kita boleh acak, tapi saran dari gua jangan terlalu acak. Boleh kita di sini kasih nomor 1. Kita gambar yang tadinya titik, ini gambar gue ya jadi kupu-kupu. Nah, dari gambar ini setelah selesai dari sini kita pilih gambar kedua. Jangan berurutan, tapi saran gue jangan berantakan. Boleh kita loncat ke sini gambar 2, di sininya gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Jadi harus acak, tapi jangan terlalu jauh pengacakannya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita itu turut kepada instruksi, tapi kita tetap di jalur yang aman. Untuk gambar kita bisa lihat, ini contoh-contoh gambar gua, dan di setiap gambar ini ada pengertian yang menjadikan makna dari kepribadian kita. Nah, ini tuh udah gua aplikasikan dan gua lihat penjelasannya dari Google maupun YouTube. Ini gambar yang mengaplikasikan bahwa pribadi kita ini baiklah, boleh dibilang bagus. Dari mulai kecepatannya bisa kita timbulkan, kejujuran kita bisa ditimbulkan. Ini tuh menggambarkan. Kalau teman-teman semua punya ide lain, punya gambar lain, boleh diaplikasikan. Asalkan ada beberapa gambar yang menunjukkan bahwa pribadi kita itu belum cukup baik. Bisa ditanda kutip oleh teman-teman semua, hati-hati. Bisa dilihat di Google ataupun YouTube. Jangan asal gambar, tetapi gambarlah gambar yang bisa menunjukkan kepribadian kita itu baik. Nah, itu adalah tes warteg, tes gambar yang bisa menggambarkan kepribadian kita. Oke, untuk tes yang terakhir adalah tes gambar pohon dan manusia. Kita itu diwajibkan menggambar pohon. Pohon apa saja, gambar manusia apapun profesinya. Tetapi boleh kalian ketahui bahwa ada gambar pohon dan manusia yang menjadikan penilaian kita itu buruk. Nah, untuk boleh yang disimaknya, kita mending cari paling yang terbaik. Menurut pengalaman pribadi gua, gambar yang bagus untuk digambar yaitu gambar pohon nangka, gambar pohon mangga. Itu adalah contoh beberapa pohon yang bagus. Tapi dari segi penggambaran, boleh kita lihat, gambarnya itu tidak perlu bagus, yang penting rapi dan posisinya berada di tengah. Yang pertama, pohonnya kokoh, lihat, daunnya rindang, dan ada buahnya yang menggambarkan hasil dari apa yang telah kita buat. Wajib ya, ada batang kokoh, ada ranting, ada daun lebat, dan ada buahnya. Nah, yang poin terpenting kedua, di bawah kita itu harus menggambar akar. Akar ini mengartikan bahwa penguat. Jadi
pohon dari yang kita gambar itu harus ada akarnya. Boleh seperti ini, tidak perlu bagus, yang penting bisa tersampaikan makna dari apa yang kita gambar. Boleh kita tambahkan rumput-rumput dan bebatuan, dan kalau gua ditambahkan burung yang sedang ada di pohon tersebut. Meskipun sederhana, tapi burung ini ada makna kehidupannya. Nah, bisa teman-teman lihat semua, gambarnya tidak perlu bagus, yang penting maknanya tersampaikan. Dan yang menilai bisa menilai bahwa pohon ini adalah pohon nangka. Biasanya kita diberi nama pohon nangka. Nah, inilah gambar yang gua buat waktu tes, yaitu pohon nangka. Boleh teman-teman menggambar pohon yang lain, tapi titik fokusnya yang tadi gua sebutkan, harus ada pohon, ranting, daun lebat, buah, akar, dan ada tambahan-tambahan di pinggirnya. Dan satu lagi, harus ada di pertengahan, tidak boleh miring sini, atasnya, bawahnya harus sesuai. Nah, itu penilaian lebih dari tes gambar pohon. Semoga teman-teman semua sudah mengerti dan bisa menuaikan apa yang ada di pikiran saya, pikiran teman-teman semua. Nah, untuk gambar yang terakhir, gambar manusia, kita itu bisa membuat gambar manusia apapun, yang penting manusia ya, dan profesinya apapun. Jadi kita gambar manusia beserta profesinya. Contohnya kita menggambar guru yang sedang mengajar, menggambar mekanik yang sedang bekerja, petani yang sedang mencangkul. Pokoknya kita menggambar manusia yang sedang menjalani profesinya. Baca. Jadi menurut gue itu, gambarlah manusia beserta profesinya yang simpel, sederhana, tapi maknanya tersampaikan. Nah, biasanya setelah kita menggambar, kita tuh diharuskan menulis profesi apakah dia, umur berapakah dia. Nah, untuk umur, kasih umur yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Intinya umur yang sedang produktif dalam bekerja. Contohnya umur 25 sampai 30 tahun ataupun umur 24 tahun sampai 30 tahun. Boleh. Yang penting umur yang produktif bekerja. Nah, kita tulis juga sikap positif dan sikap negatif dari gambar yang kita gambar tersebut. Sikap positifnya bisa kita jelaskan bahwa mekanik tersebut, sikap positifnya mungkin sangat ambisius dalam mengerjakan apapun, ulet, bertanggung jawab, dan jujur. Itu sikap positif. Nah, untuk sikap negatif, kita boleh menuliskan sikap negatif, tapi jangan benar-benar sikap negatif yang bikin buruk sikap kita. Sikap negatif itu, ada sikap negatif yang masih bisa diterima oleh orang ataupun perusahaan. Jadi ingat, jangan tuliskan sikap negatif yang benar-benar dapat merugikan perusahaan ataupun orang lain. Bisa kita lihat sikap negatifnya posesif ataupun naif, ambigu. Nah, itu sikap-sikap negatif yang mungkin masih dikategorikan boleh dimaafkan atau tidak sangat terlalu buruk. Jadi teman-teman, tadi udah gua jelasin bagaimana caranya kalian melewati psikotest untuk masuk ke PTAHM. Untuk itu kalian bisa mengikuti apabila kalian menganggap benar, dan kalau kalian menganggap apa yang gua lakuin itu masih ada yang lebih baik, maka itu tergantung prinsip kalian masing-masing. Gua hanya ngasih poin-poin apa yang gua alami dan apa yang gua anggap itu bermanfaat untuk kalian semua. Untuk itu gua ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah
rela menonton video ini dan mengikuti apa yang gua sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga lancar semua urusan kalian yang sedang mencari pekerjaan, semoga lulus di tahap psikotes. Itu yang bisa gue sampaikan. Mohon dukungannya untuk Kardiansa Project. Tolong subscribe ya teman-teman, subscribe. Boleh juga kalian like, komen, ataupun share ke media sosial kalian. Semuanya boleh, dan jangan lupa juga klik lonceng bila kalian tidak ingin ketinggalan video apapun yang gue sampaikan nanti di next video. Terima kasih. Gua Teguh Kardiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.